Apa jadinya ketika satu cabang olahraga disanjung bak pahlawan, diberi jam tangan mewah, disorot kamera, dielu-elukan presiden. Sementara cabang lain justru dibubarkan lewat panggilan Zoom. Tanpa upacara, tanpa peluk hangat, hanya karena satu alasan klise efisiensi. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini kami mengupas realita dengan sentuhan satir dan menyajikan kisah yang terlalu absurd untuk dibiarkan begitu saja. Menurut kamu, apakah ini wajar? Ataukah ini bentuk ketimpangan yang nyata? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara publik lebih penting dari sorak-sorai politik. Ada ironi yang tak bisa ditutupi, dan itu terekam dalam dua layar, dua nasib, dua cara negara mencintai atletnya. Di layar pertama, para pemain timnas duduk di meja makan mewah. Di tengah canda dan tepuk tangan, satu persatu mereka menerima jam tangan Rolex. Hadiah istimewa dari presiden, simbol kebanggaan dan penghormatan. Mereka menang, mereka dielu-elukan. Dan negeri ini tahu persis cara merayakan mereka. Di layar kedua, sekelompok atlet muda duduk di depan laptop, di ruang sempit, asrama. Wajah mereka tegang, beberapa tak bisa menyembunyikan letih dan harap. Lalu seorang pejabat muncul di Zoom, datar tanpa senyum, mengumumkan pembubaran pelatnas. Demi efisiensi, katanya. Tak ada upacara perpisahan, tak ada kata maaf. Zoom ditutup. Selesai sudah. Yang satu pulang dengan Rolex, yang satu pulang dengan air mata. Ini bukan soal siapa yang lebih berprestasi, tapi siapa yang lebih diperhatikan. Sepak bola memang hiburan massal, tapi wushu pun berkeringat, bertarung, dan mengukir medali. Sayangnya, tak semua keringat punya nilai jual di mata publik. Tak semua prestasi cukup viral untuk masuk prioritas. Lalu kita bertanya, dalam diam dan getir, apa negara ini hanya mencintai yang ramai? Apa pantas semangat anak-anak muda dihargai dengan satu klik end meeting di Zoom? Dan ketika semua sudah berlalu, mereka yang dikembalikan diam-diam, hanya bisa menatap layar kosong, menunggu, tapi tak pernah dijemput kembali. Dari dua layar yang tak seimbang itu, kita mulai paham bahwa di negeri ini, prestasi bukan hanya tentang latihan dan medali, tapi juga soal branding dan siapa yang paling banyak ditonton. Sepak bola, misalnya. Ia bukan sekadar olahraga, tapi tontonan nasional, industri, bahkan alat diplomasi. Maka ketika timnas pulang membawa kemenangan, apresiasinya pun kelas dunia. Jam tangan Rolex, makan siang dengan presiden, sorot kamera kemana-mana. Tapi coba tanya ke atlet wushu, angkat besi, panjat tebing. Berapa kali mereka pulang dengan gegap gempita? Berapa kali suara mereka didengar sebelum diakhiri dengan kata, demi efisiensi. Negara ini ternyata punya dua gaya apresiasi. Gaya elit, penuh gengsi, penuh publikasi, penuh hadiah. Gaya efisien, senyap, cepat, dan seringkali menyakitkan. Bukan berarti sepak bola tak layak dirayakan, tentu layak. Tapi pertanyaannya, kenapa harus dengan mengorbankan yang lain? Bukankah seharusnya keadilan olahraga adalah tentang memastikan setiap atlet merasa dihargai, bukan dibandingkan? Bukankah semangat seorang anak wushu yang bangun subuh, berlatih 6 jam sehari, dan meninggalkan bangku sekolah, layak mendapat lebih dari sekadar panggilan Zoom dan janji kosong? Sebab bila semua dihitung dengan engagement rate, lalu untuk apa kita ajarkan semangat juang sejak kecil? Kalau nanti akhirnya dikalahkan oleh jumlah penonton? Dan di titik ini, kita mulai sadar. Efisiensi yang dibanggakan ternyata adalah cara paling sopan untuk berkata, kalian tidak cukup penting untuk diperjuangkan. Kalau cinta bisa diukur dengan anggaran, maka Kemenpora sedang jatuh cinta pada Excel. Di balik layar monitor kementerian, ada spreadsheet yang sangat rapi. Baris-baris angka tersusun seperti lirik lagu kebijakan. Kolom A, cabang olahraga. Kolom B, alokasi dana. Kolom C, justifikasi penghematan. Dan di baris paling bawah tertulis, wushu, non-prioritas, efisiensi diperlukan. Begitu mudahnya nasib anak-anak ditentukan oleh baris dan sel. Bukan oleh kerja keras mereka, bukan oleh jumlah medali yang mereka bawa pulang, tapi oleh keputusan yang katanya rasional, padahal terasa begitu tak manusiawi. Sepak bola, oh, itu beda cerita. 200 miliar per tahun digelontorkan dengan penuh semangat, apalagi kalau menang.
tambahan insentif, sorotan media, dan kini, Rolex. Sementara Wushu, bahkan untuk sekadar pulang pun, mereka harus menerima nasib lewat layar 14 inci. Dan yang lebih menyakitkan, tak ada diskusi, tak ada dialog, tak ada ruang bagi mereka untuk sekadar bertanya. Kenapa kami? Karena, dalam budaya efisiensi ini, waktu adalah uang, dan suara dari atlet-atlet sunyi dianggap sebagai noise, gangguan yang tak menguntungkan. Apa Kemenpora lupa bahwa di balik nama-nama dalam Excel itu ada manusia? Ada anak-anak yang meninggalkan keluarganya, berharap menjadi kebanggaan bangsa, tapi apa daya? Di negara yang terlalu sibuk menimbang untung rugi, suara peluh lebih ringan daripada bobot selembar kertas keputusan. Dan kini, cinta terbesar Kemenpora, bukan pada atlet, tapi pada angka-angka yang bisa dijumlahkan dengan cepat, lalu dikorbankan dengan lebih cepat lagi. Dalam sunyi yang membingungkan, satu suara muncul dari balik kabut. Linswell Kwok, bukan suara marah. Bukan juga suara pecundang, tapi suara yang mengerti rasa sakit karena pernah berdiri di tempat itu, di arena yang penuh peluh, di podium yang sunyi, di negara yang sering lupa siapa pahlawan yang tak viral. Linswell tidak sedang iri pada Rolex. Ia hanya bertanya pelan, namun dalam. Sudah adil belum pemerintah? Ia tak sedang menyindir timnas. Tidak. Ia bangga, seperti kita semua. Tapi ia juga paham, ketika satu tangan negara mengangkat yang satu, sementara tangan lainnya mematikan yang lain, maka itu bukan lagi soal hadiah, tapi keadilan. Dan saat ia berkata, pelatnas dibubarkan via Zoom, padahal teman-teman ini sudah mengorbankan sekolah, masa muda, dan 8 bulan latihan. Tiba-tiba kita semua terdiam. Linswell menjadi penerjemah dari realita yang tak semua orang mau lihat. Bahwa di negeri ini, keberanian untuk bersuara masih lebih langka daripada medali emas. Karena berkata jujur soal kebijakan, seringkali membuatmu dicap tidak nasionalis. Padahal justru karena cinta, ia bersuara. Dan suara Linswell bukan sekadar kritik, tapi pengingat bahwa bangsa ini tak boleh terus mengukur prestasi dari seberapa ramai tepuk tangan. Ia mengajak kita melihat lebih dalam, tentang apa artinya adil, bukan hanya bangga. Dan saat suara itu menggema, banyak yang mulai sadar bahwa mungkin selama ini kita terlalu sering berpesta, sambil membiarkan sebagian pahlawan pulang tanpa pelukan. Indonesia adalah negara kaya akan keberagaman, termasuk dalam hal standar keadilan. Satu negara, dua dunia. Satu podium, dua panggung. Satu kata, prestasi, tapi dua cara merayakannya. Di satu sisi, timnas sepak bola pulang disambut bak pahlawan. Perang, ada jam tangan mewah, makan siang hangat, kamera yang tak henti menyorot, dan senyum lebar dari orang nomor satu di negeri ini. Di sisi lain, atlet-atlet wushu pulang sendiri, lewat Zoom, tanpa kepastian. Tak ada medali yang ditunjukkan, karena bahkan tempat untuk bertarung pun telah ditutup. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar tentang siapa yang berprestasi? Atau hanya tentang siapa yang lebih ramai ditonton? Negara ini, dengan segala kebijakannya, seolah berkata, yang banyak penonton kami anggap prioritas. Yang sunyi? Maaf, tunggu giliran. Tapi dalam dunia olahraga, semangat juang tak diukur. Dari jumlah view, ia tumbuh dari pengorbanan, dari rasa sakit, dari peluh yang tak tertangkap kamera. Sayangnya sistem kita belum siap mencintai yang tak viral. Dan ketika negara terus menggenggam Rolex di satu tangan dan mengetuk end meeting di tangan lainnya, maka ketimpangan bukan lagi kebetulan, tapi pola. Satu negara, dua standar. Yang satu dirayakan karena dianggap nasionalisme. Yang satu dikorbankan atas nama efisiensi. Dan bila itu terus terjadi, lama-lama rakyat tak lagi menonton karena cinta, tapi karena ingin tahu siapa yang akan dibuang selanjutnya. Akhirnya, kita sampai pada simpul cerita yang membingungkan. Di satu sisi, ada euforia nasional. Timnas menang, rakyat senang, presiden tersenyum, dan Rolex dibagikan sebagai simbol kemenangan. Di sisi lain, ada luka yang tak tampak. Anak-anak wushu yang pulang diam-diam, bukan karena kalah, tapi karena dianggap tak cukup menguntungkan untuk dipertahankan. Beginikah caranya kita merayakan kemajuan? Dengan selektif mencintai, dengan memeluk yang ramai, dan membiarkan yang sunyi kedinginan. Lucunya, ketika kritik mulai bermunculan, jawabannya selalu sama. Kita tetap dukung semua cabang kok, tapi anggarannya terbatas. Kalimat yang indah, tapi tak pernah cukup menenangkan perasaan mereka yang didepak lewat Zoom. Apakah harga sebuah mimpi hanya sebanding dengan sewa asrama dan kuota internet?
apakah penghargaan hanya diberikan pada yang bisa mencetak trending? Topik, karena jika demikian, Rolex hanyalah cermin dari ilusi, bahwa apresiasi bisa dibeli dan keadilan bisa dinegosiasikan. Tapi, di tengah semua ini, ada satu hal yang masih hidup. Harapan. Harapan bahwa masih ada suara seperti Linswell. Harapan bahwa publik tak lagi diam saat kesenjangan dipertontonkan begitu terang. Dan harapan bahwa suatu hari nanti, negara ini tak perlu membedakan antara emas di leher dan emas di hati. Karena dalam republik yang besar, pahlawan tidak harus viral. Dan penghargaan tidak harus selalu berbentuk jam tangan mahal. Di negeri ini, popularitas terkadang lebih penting dari perjuangan. Yang viral dirayakan, yang diam-diam berlatih, dibiarkan hilang. Tapi kita tak boleh diam, karena keadilan tak lahir dari tepuk tangan, tapi dari keberanian untuk bersuara. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar cerita-cerita seperti ini tak ikut dibubarkan dalam sunyi. Sampai jumpa di narasi berikutnya, dan ingat, kenyataan tak selalu adil, tapi kita masih bisa mengkritiknya dengan waras.